hasratku, rinduku memuji, memulia. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, berhubungan dengan kasus-kasus kawin cerai pada masa kini, maka hal itu juga berdampak pada kebijakan-kebijakan di dalam gereja. Ada satu kasus yang perlu kita bahas untuk kali ini, yaitu bagaimana dengan satu keluarga atau seseorang yang sebelum bertobat memiliki banyak istri. Apakah setelah bertobat harus diceraikan banyak istri itu dan hanya dipilih salah satunya, hanya disahkan salah satunya? Ini menjadi dilema, ini menjadi pokok pembahasan dalam kebijakan-kebijakan gereja. Nah, untuk memberikan jawaban ini memang dibutuhkan kebijakan dan hikmat dari Tuhan. Saya sendiri berkata bahwa sekalipun setelah bertobat ia memiliki banyak istri, istri-istri yang banyak itu tidak boleh diceraikan. Walaupun di dalam pandangan dan pendapat saya bahwa memang gereja hanya mengesahkan secara formal satu istri yang sah, sementara yang lain-lain tidak boleh diterlantarkan apalagi diceraikan. Jadi itu pandangan saya. Lalu bagaimana dengan kebijakan gereja yang hanya boleh merestui, memperbolehkan, mengizinkan dalam keluarga Kristen satu suami dan satu istri? Bagaimana dengan istri-istri yang lain itu? Nah, ini karena aturan ini adalah aturan gereja, maka tidak boleh mengabaikan hal yang lebih tinggi dari kehendak Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 7, Paulus menguraikan begitu lengkap tentang hal perkawinan, tentang perceraian, tentang kehidupan sebagai seorang yang tidak menikah. Namun kita tidak bisa menemukan jawaban yang pasti tentang kasus yang seperti ini. Namun saya akan bacakan salah satu ayatnya bagi kita. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri jangan bercerai dari suaminya. Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami janganlah menceraikan istrinya. Jadi dari ayat yang kita baca dikatakan di situ istri tidak boleh bercerai dengan suaminya dan suami tidak boleh menceraikan istrinya. Walaupun kalau kita lihat pernyataan ini berlaku untuk satu suami dan satu istri. Saya memahaminya ini juga bisa berlaku untuk satu suami dengan banyak istri. Jadi oleh sebab itu seorang suami tidak boleh menceraikan istri-istri yang banyak tadi itu. Mereka tetap dipelihara, tetapi hanya ada satu istri yang sah menurut gereja. Lalu ada beberapa pertanyaan lanjutan untuk hal ini. Siapakah yang harus dianggap sah? Kalau menurut saya istri yang pertama. Lalu bagaimana dengan istri-istri yang lain? Itu memang konsekuensi ya. Tetapi kemudian ada lagi kasus yang lain. Istri yang pertama tidak memiliki anak, sementara istri yang berikutnya barulah itu yang memiliki anak. Masakah istri yang punya anak itu tidak dianggap sah, sementara yang pertama itu dianggap sah walaupun tidak punya anak? Nah, ini juga tergantung kebijakan gereja. Saya percaya gereja berdoa kepada Tuhan, memohon nikmat siapa-siapa yang harus disahkan. Dan orang yang baru bertobat itu pun harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi saya tetap berpendapat bahwa istri yang pertama itu adalah istri yang sah. Mengapa? Saya mengatakan bahwa sebelum menikah dengan istri kedua, ketiga, dan seterusnya, selayaknya istri kedua dan ketiga itu harus mengetahui bahwa suami yang menikahi mereka itu sudah punya istri terlebih dahulu. Jadi itu adalah konsekuensi bahwa suatu saat mereka tidak dianggap sah. Sebab apa? Sebelumnya suami itu sudah menikah yang pertama. Jadi itu yang menurut saya lebih sah. Namun di atas semuanya itu, saya berkata bahwa kebijakan gereja melalui hikmat Tuhan itu yang akan dilaksanakan. Apa yang menjadi pesan rohani yang saya mau sampaikan kepada kita? Bapak Ibu, berhubung dengan tren yang berkembang saat ini karena masalah-masalah ekonomi, ada kawin cerai dan seterusnya. Saya sebagai orang Kristen mengajak kita untuk membaca baik-baik peraturan tentang pernikahan di dalam 1 Korintus pasal 7. Di sana disebutkan bahwa hanya ada satu pasangan yang dikehendaki oleh Tuhan, satu suami dan satu istri. Kalau hal-hal telah terlanjur, ada kebijakan-kebijakan yang Tuhan izinkan untuk kita bisa lakukan. Lebih daripada itu, Paulus di dalam suratnya ini mengatakan bahwa yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita melaksanakan kehendak Tuhan. Kalau memang kita bersepakat dengan istri untuk menjauh sesaat atau untuk tidak melakukan hubungan seks sesaat,
itu juga berdasarkan persetujuan bersama. Semua dilakukan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hidup hasratku